Apakah memang lini belakang ini menjadi concern terutama dari Sintayong? Dari 17 bagian besar memang pemain lini belakang yang didatangkan dan ini menjadi salah satu indikasi bagaimana kemudian jadwal berubah. Live RCTI malam hari Timnas Indonesia versus Vietnam. Sintayong nekat tabuh genderang perang. Begini faktanya. Jadwal berubah. Live RCTI malam hari Timnas Indonesia versus Vietnam. Sintayong nekat tabuh genderang perang. Vietnam ketar-ketir lihat daftar 28 pemain yang diumumkan PSSI. Tim asuhan Sintayong akan kembali beraksi bulan ini, menghadapi Timnas Vietnam 2 kali dalam matchday ketiga dan keempat grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan menjadi target utama bagi Timnas Indonesia dalam pertandingan ini untuk menjaga harapan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda masih berada di dasar klasemen sementara grup F dengan hanya meraih 1 poin dari 2 pertandingan yang telah dilakoni. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menggambarkan penampilan Timnas Indonesia saat lawan Vietnam. Apakah Timnas Indonesia akan menang dengan mudah dan menjadikan Vietnam sebagai ayam-ayaman? Atau justru Timnas Indonesia akan kesulitan? Mengingat Vietnam diprediksi akan bermain parkir bus. Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Sintayong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Untuk meraih kemenangan, Sintayong telah memanggil para pemain terbaiknya ke dalam skuad Timnas Indonesia. Sebanyak 28 pemain telah diumumkan oleh PSSI sebagai daftar pemanggilan Sintayong menjelang pertandingan melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa pemain andalan yang sering dipanggil kembali masuk dalam daftar tersebut, termasuk Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, Egy Maulana Fikri, Pramata Arhan, Rizky Ridho, dan Yakob Sayuri. Selain itu, Sintayong juga memanggil pemain-pemain baru untuk memperkuat Timnas Indonesia. Beberapa di antaranya adalah pemain keturunan seperti Jai Idzes, Nathan Choeaon, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Meskipun demikian, 3 pemain keturunan terakhir tersebut belum memiliki status resmi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Namun, proses naturalisasi mereka sedang dipercepat untuk dapat membela Timnas Indonesia. Dengan skuad ini, apakah Timnas Indonesia akan tampil lebih kuat saat melawan Vietnam? Skuad Garuda sendiri memiliki modal yang baik setelah mengalahkan Vietnam dalam fase grup Piala Asia 2023 yang berlangsung pada awal 2024 dengan skor 1-0. Berikut ini jadwal siaran langsung pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dibahas dalam video ini. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada tanggal 21 dan 26 Maret 2024 dan akan disiarkan langsung di RCTI. Pendapat Mimin adalah pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 nampaknya akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda. Meskipun Vietnam telah menjadi lawan yang sulit, terutama setelah keberhasilan mereka dalam Piala Asia 2023. Namun dengan kehadiran pemain-pemain baru dan pengalaman yang dimiliki oleh pelatih Sintayong, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk meraih hasil positif. Penting bagi mereka untuk memanfaatkan momentum kemenangan sebelumnya dan memperkuat kembali semangat dan keyakinan dalam tim. Selain itu, dukungan penuh dari para penggemar juga akan menjadi faktor penting dalam mendukung perjuangan Timnas Indonesia dalam meraih kemenangan. Breaking news. Justin Hubner konfirmasi tak masuk skuad Wolverhampton versus Fulham, ngaku sedang tak di Inggris. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, menepis kabar tentang keikutsertaannya dalam skuad untuk pertandingan antara Wolverhampton Wanderers melawan Fulham dalam lanjutan Liga Inggris 2023 hingga 2024 pada Sabtu, 9 Maret 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 20 tahun itu bahkan mengonfirmasi bahwa dirinya tidak berada di Inggris.
"Saya tidak berada di Inggris, saya tidak masuk dalam skuad melawan Fulham," tulis Justin Hubner dalam cerita di Instagramnya yang berbayar. Pekan lalu, dalam cerita di Instagramnya yang berbayar, Justin Hubner mengisyaratkan bahwa akan ada berita besar minggu ini. Awalnya, sebagian penggemar sepak bola tanah air menduga bahwa Justin Hubner akan pindah klub, terutama setelah ia membagikan foto banyak koper setelah unggahan tersebut. Namun, rumor tentang kepindahan klub segera sirna setelah banyak akun sepak bola mengklaim bahwa Justin Hubner masuk dalam skuad untuk pertandingan Wolverhampton versus Fulham. Namun, penilaian itu menjadi simpang siur karena nama Justin Hubner tercantum di laman resmi Premier League untuk pertandingan tersebut. Sebenarnya, nama Justin Hubner sudah terdaftar di laman resmi Premier League sejak Desember 2023, setelah pertandingan antara Arsenal versus Wolverhampton. Meskipun namanya tercantum di laman resmi Premier League, hal itu tidak menjamin bahwa bek berdarah Belanda Indonesia itu akan tampil bersama tim senior Wolverhampton. Jadi, di mana sebenarnya Justin Hubner berada? Pada medio tengah pekan ini, Justin Hubner tidak masuk dalam skuad saat tim U21 Wolverhampton Wanderers bermain imbang 2-2 dengan Newcastle United U21. Kehilangan nama Justin Hubner dari daftar skuad merupakan hal yang mengejutkan, mengingat kondisinya yang sehat dan sebagai kapten tim. Jika memang Justin Hubner mengalami cedera, Wolverhampton Wanderers tidak mungkin mengizinkannya untuk bermain dalam pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Oleh karena itu, kita menanti dengan penasaran mengenai berita besar apa yang akan diumumkan oleh Justin Hubner. Apakah benar dia akan pindah klub? Pendapat Mimin adalah bahwa situasi yang terjadi dengan Justin Hubner menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan antara pemain, manajemen klub, dan media. Kekacauan yang timbul dari rumor tentang keikutsertaan Hubner dalam skuad Wolverhampton Wanderers menyoroti perlunya manajemen informasi yang efektif untuk menghindari spekulasi yang tidak perlu. Selain itu, penting bagi klub untuk memberikan klarifikasi secara tepat waktu kepada publik untuk menghindari kebingungan dan kekhawatiran yang tidak perlu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan kabar terbaru mengenai pemain keturunan Indonesia, Martin Paes, yang saat ini sedang dalam proses naturalisasi. Menurutnya, Martin Paes diperkirakan baru dapat memperkuat timnas Indonesia paling cepat pada bulan Juni 2024. Erick Thohir menyatakan bahwa Martin Paes belum dapat menjalani proses pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Karena hal ini, kiper keturunan Indonesia tersebut tidak masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia melawan Vietnam dalam fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia, yang dikenal dengan julukan Garuda, dijadwalkan akan bertanding 2 kali melawan Vietnam. Pertandingan pertama akan berlangsung pada tanggal 21 Maret 2024, sementara pertandingan kedua akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2024. Pertandingan pertama akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Sedangkan pertandingan kedua akan berlangsung di MNH National Stadium, Hanoi, Vietnam. Awalnya, Martin Paes bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen direncanakan untuk menjalani proses pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia pada tanggal 13 Maret 2024. Namun, Martin Paes sepertinya tidak dapat menghadiri acara tersebut karena kewajibannya di klub. Erick Thohir menjelaskan bahwa kompetisi Liga Amerika Serikat yang tetap berlanjut membuat Martin Paes masih diperlukan oleh klubnya, yaitu FC Dallas. Hal ini menjadi alasan utama tertundanya proses pengambilan sumpah Martin Paes. Martin tidak dapat hadir karena MLS, Major League Soccer, sedang berlangsung, ujar Erick di Jakarta, pada Jumat 8 Maret 2024.